Informasi lainnya saudara, bangunan Majelis Taklim 2 lantai di Bogor, Jawa Barat ambruk menimpa puluhan orang. 3 orang dilaporkan tewas dan 84 orang terluka. Video amatir merekam detik-detik bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur ambruk pada Minggu pagi. Kepanikan terjadi saat bangunan yang digunakan warga tiba-tiba ambruk. Kepala Desa Sukamakmur, Sri Widiari bilang 3 orang tewas dan puluhan terluka dalam perawatan di rumah sakit. BPBD Kabupaten Bogor mencatat korban meninggal dunia dan korban luka dibawa ke sejumlah rumah sakit, di antaranya RSUD Kota Bogor, RS Medical Dramaga, dan RS PMI Kota Bogor. Mayoritas korban adalah ibu-ibu dan anak-anak. Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Khaidir bilang, korban luka berat kebanyakan mengalami cedera patah tulang. Timbunan, jadi tertimpa sama kan beton ya, bahan bangunan ya. Jadi tertimpa sama batu betonnya, kan runtuh itu ya. Jadi menyebabkan adanya cedera seperti patah ya, patah tulang, kemudian cedera organ visceral, organ dalam, dan itu perlu penegakan diagnosa cepat dan dilakukan tindakan secepat-cepat. Kapolsek Ciamas, Kompol Iwan Wahyudi bilang bangunan Majelis Taklim yang ambruk merupakan bangunan baru. Bangunan ambruk karena struktur bangunan tidak kuat menahan beban dari membeludaknya jamaah. Kalau informasi dari warga, bangunan ini baru. Namun demikian karena jumlah berat yang ditanggung bebannya itu terlalu besar sehingga bangunan tidak kuat sehingga ambruk ke bawah. Baik, perlu dijelaskan juga bahwa di lokasi sudah kita melakukan evakuasi pembersihan puing-puing ambruknya Majelis Taklim itu dan sudah dipastikan clear, sudah tidak ada lagi korban-korban yang tertimbun oleh reruntuhan itu dan semua korban kita fokus untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Bogor. Demikian. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk korban yang dirawat di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat akibat tertimpa bangunan Majelis Taklim yang ambruk. Menteri Agama menyampaikan bela sungkawa serta menguatkan korban yang masih dirawat. Menteri Nasaruddin Umar bilang akan membantu renovasi bangunan yang ambruk dan santunan kepada korban. Termasuk juga kita akan membantu renovasi musolanya yang rusak ya, dan termasuk kita juga memberikan apresiasi tanda keprihatinan kita kepada keluarga korban. Pemerintah Kabupaten Bogor akan menanggung semua biaya perawatan korban ambruknya Majelis Taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas pada Minggu siang. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi saat mengunjungi korban yang dirawat di RSUD Kota Bogor. Biaya, tadi ada pertanyaan tentang biaya, bahwa semuanya akan kami koordinasikan ini agar menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan kami dari pemerintahan, untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati juga turut prihatin terhadap kejadian ini musibah dan berduka cita pada saudara-saudara kita yang tadi ada informasi yang meninggal dunia. Dan kami bertitip pada seluruh rumah sakit yang sudah juga pelayanannya bagus untuk tetap menitipkan warga masyarakat Kabupaten Bogor untuk dilayani secara maksimal. Proses evakuasi telah selesai, lalu bagaimana kondisi korban selamat di rumah sakit? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Niko Zulfikar di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Niko, selamat malam. Kalau di tempat Anda melaporkan, ada berapa banyak korban yang dirawat? Ya, Cindy, tepatnya di depan IGD RSUD Kota Bogor, tepatnya melaporkan untuk korban yang dilarikan ke rumah sakit ini akibat
bencana longsor yang menimpa Majelis Taklim 2 lantai di Kecamatan Ciamas. Berdasarkan keterangan Dirut RSUD Kota Bogor, dari 40 pasien yang menjalani perawatan saat ini, yang masih menjalani perawatan masih ada 14 orang. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di ruang IGD sendiri. Sebagian besar korban mengalami luka pada bagian tangan, kaki, dan kepala akibat tertimpa material bangunan pada saat kejadian berlangsung, Cindy. Tapi kalau selain di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, ada rumah sakit mana lagi yang menampung korban? Dan totalnya ada berapa sebenarnya? Berdasarkan data sementara yang dikeluarkan pihak Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, untuk jumlah korban yang mengalami luka ringan maupun berat berjumlah 84 orang. Sedangkan yang meninggal berjumlah 3 orang dan kritis 1 orang. Untuk korban yang mengalami luka berat dan ringan tersebar di beberapa rumah sakit yang ada di Bogor. Seperti di tempat saya melaporkan di RSUD Kota Bogor, di Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, Rumah Sakit Medika Dermaga, Rumah Sakit PMI Kota Bogor, dan Rumah Sakit RSUD Ciawi. Cindy. Kalau terkait dengan santunan yang disampaikan oleh pemerintah itu kapan akan diberikan? Mekanismenya bagaimana, Niko? Untuk santunan yang rencana diberikan tadi sore tadi Menteri Agama berkunjung ke RSUD Kota Bogor untuk menjenguk para korban yang masih menjalani perawatan secara intensif di ruang IGD. Dalam tinjauannya Menteri Agama juga menyampaikan selain turut berbelasungkawa juga akan membiayai renovasi untuk perbaikan Majelis Taklim yang ambruk tersebut dan memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sendiri. Sedangkan untuk biaya rumah sakit untuk para pasien yang masih menjalani perawatan secara intensif, berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor saat meninjau Rumah Sakit RSUD Kota Bogor, ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Zulfikar, tetap berhati-hati. Dan berita utama akan kembali dengan informasi penemuan jenazah satu keluarga yang terkubur di belakang rumah menggegerkan warga Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat.